Adik-adik, kita mau beribadah loh. Jadi jangan lupa ganti pakaian yang rapi dan sopan. Ingat, kita harus menghormati Tuhan kita. Adik-adik, sebelum ibadah online, jangan lupa siapkan laptop atau handphone kalian yang sudah terkoneksi oleh internet. Ingat, kita ibadah harus tepat waktu ya, jangan sampai terlambat. Adik-adik, sebelum ibadah, pastikan posisi adik-adik nyaman. Tapi ingat ya, nyaman bukan berarti tiduran. Adik-adik harus tetap duduk dengan rapi dan sopan. Selain itu, selama ibadah, adik-adik tidak boleh main handphone ya, dan juga tidak boleh saling bercanda. Ingat, kita harus fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, pastikan sebelum beribadah adik-adik sarapan dulu ya, karena selama ibadah kita tidak boleh makan. Adik-adik, yang paling penting, jangan lupa kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Lause senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik lewat ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Betul, Lause. Nah, senang sekali ya Lause bisa bertemu kembali dengan adik-adik. Iya. Semoga adik-adik tetap semangat ya untuk ikut ibadah online setelah minggu. Iya, betul sekali Lause. Walaupun sekarang ini banyak kegiatan yang kita harus lakukan di rumah, tapi kita mau tetap semangat. Kita mau bersuka cita, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kita. Tuhan sudah memimpin dan menyertai setiap kita sampai hari ini. Iya, Lause. Nah, sekarang adik-adik, Lause mau mengajak adik-adik untuk kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, Lause mau mengajak adik-adik untuk kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Ya, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama ya adik-adik dengan sikap sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sikap sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
Adik-adik, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa bersama-sama ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan sudah memimpin dan menyertai setiap kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin dan berkati. Biarlah ibadah kami pada hari ini sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga anak-anak yang mengikutinya mendapat berkat melalui kebenaran firman Tuhan yang akan mereka dengar. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Lause tahu sekarang ini banyak kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah, terus nggak bisa keluar, nggak bisa bertemu dengan teman, nggak bisa main dengan teman. Nah, mungkin ada adik-adik yang merasa sedih, merasa kesepian. Nah, adik-adik, Lause mau memperkenalkan nih, ada sobat Lause yang selalu menemani Lause. Dia juga menemani adik-adik loh. Oh, ada ya Lause, teman atau sobat yang bisa selalu menemani kita di saat kita sedih atau kita kesepian? Iya, ada Lause. Siapa Lause? Siapa ayo? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu setia dan selalu menemani kita adik-adik. Nah, sekarang Lause mau mengajak adik-adik untuk kita menaikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Oke, kita naikkan sama-sama ya. Ada satu sobatku yang setia.
Adik-adik, Tuhan Yesus sayang dengan kita. Mau kita besar, kecil, tinggi, atau pendek, Tuhan Yesus sayang semuanya. Ya, betul sekali adik-adik. Nah, lalu semua adik-adik naikkan satu pujian, bersama Tuhan kita bisa. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya di awal kan? Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, langsung mau mengajak adik-adik naikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Langsung berharap setiap firman Tuhan yang sudah didengar oleh adik-adik boleh tersimpan di hati adik-adik dan boleh terus bertumbuh. Sehingga adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita naikkan pujiannya sama-sama ya. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Buka Alkitab lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat berkumpul untuk ibadah online Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dimanapun kami berada, kami dapat melakukannya. Di dalam kuasa nama-Mu kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Shalom, halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat-sehat ya bersama dengan keluarga. Senang sekali hari ini Lausa Sela berkesempatan lagi untuk menceritakan, untuk men-sharingkan firman Tuhan kepada adik-adik semua di rumah. Tadi kita sudah berdoa bersama-sama sebelum memulai firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mendengarkan. Adik-adik duduk yang manis, duduk yang tenang, siapkan hati, siapkan pikirannya, dan jangan lupa siapkan juga Alkitabnya ya. Oke? Adik-adik, waktu Lausa seumuran kalian sampai Lausa kira-kira SMA, Lausa tuh mengkoleksi buku komik. Kenapa buku komik? Karena Lausa lebih mudah menangkap arti atau maksud dari buku tersebut kalau lewat gambar dibandingkan dengan tulisan aja. Jadi dulu Lausa mengkoleksi buku komik. Buku komik yang Lausa punya berbagai jenis. Ada buku komik tentang sains atau pengetahuan, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia binatang, bagaimana pelangi terbentuk, bagaimana hujan terbentuk, dan sebagainya. Pokoknya buku komik tentang sains. Ada juga buku komik yang cerita-cerita fiksi atau cerita-cerita fantasi. Contohnya itu seperti Marvel ya adik-adik ya. Kayak Captain America, Hulk, siapa lagi, Spider-Man, itu semua kan tidak real, tidak nyata ya adik-adik ya. Lalu favorit Lausa juga punya buku komik biografi orang-orang terkenal atau orang-orang hebat di dunia. Maksudnya biografi itu apa? Biografi itu adalah kisah hidup seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal. Tentunya nggak sembarang orang ya adik-adik ya yang dibikinkan buku biografi. Pastinya orang-orang yang hebat, penemu hebat, orang-orang yang sangat berkontribusi kepada bangsa dan negara atau bahkan kepada dunia. Sayangnya sekarang Lausa sudah tidak memiliki buku-buku tersebut. Ada yang sudah dijual, ada yang sudah disumbangkan, dan sebagainya. Lausa masih ingat dulu Lausa punya buku komik biografinya Albert Einstein. Dia adalah seorang fisikawan yang sangat terkenal di dunia. Ada juga Thomas Alva Edison. Dia itu penemu bohlam atau lampu pijar. Adik-adik pasti tahu kan, sudah mempelajarinya di sekolah. Ada juga buku komik biografinya Christopher Columbus. Dia adalah penemu benua Amerika. Lalu ada juga Wolfgang Amadeus Mozart. Dia adalah seorang komposer hebat. Dan ada juga Walt Disney. Adik-adik tahu ya, seperti Elsa, Frozen, Mickey Mouse. Itu semua adalah karya perusahaan Disney yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Walt Disney. Tokoh-tokoh yang tadi Lausa sebutkan adalah sebagian kecil dari begitu banyak tokoh di dunia. Tentunya mereka tidak mungkin disebut tokoh kalau tidak berkontribusi ya. Mereka memiliki kontribusi yang besar terhadap dunia pada umumnya. Memang mereka bukanlah tokoh Alkitab adik-adik. Lausa juga tidak tahu apakah mereka mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka atau tidak. Tapi yang pasti ada banyak hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita tidur dari mereka. Semangat mereka, perjuangan mereka, tidak kenal putus asa ya, pikiran positif mereka, dan banyak hal lainnya yang dapat kita tiru, dapat kita tiru dari mereka. Tentunya kehidupan mereka tidak mudah adik-adik. Kadang naik, kadang turun, kadang betul-betul berada di paling bawah ya adik-adik ya. Tapi mereka tetap berpengharapan. Seharusnya kita juga begitu ya adik-adik ya. Kita juga berpengharapan, apalagi kita memiliki Allah yang hidup. Kita harus berpengharapan. Nah, langsung mau kasih contoh. Maksudnya apa sih kok mereka dapat dijadikan panutan? Kok bisa sih mereka harus kita tiru perilakunya? Gini adik-adik, contohnya Thomas Alva Edison, si penemu lampu pijar atau bohlam,
Bohlam yang sekarang ada di rumah kalian itu, Thomas Alva Edison lah yang pertama kali menemukannya. Menurut Google, dia melakukan penelitian sebanyak 999 kali. Barulah percobaan yang ke-1000, dia berhasil menemukan lampu pijar. Sebenarnya ada banyak sumber ya adik-adik. Ada yang bilang dia bukan melakukan percobaan 999 kali, tapi ribuan. Yang pasti adik-adik, percobaan yang Thomas Alva Edison bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, tidak. Ratusan atau bahkan ribuan percobaan ya adik-adik ya. Bayangkan, sekali coba gagal, 2 gagal, 10 kali coba gagal, 100 kali coba gagal. Luar biasa kan semangatnya? Itulah kenapa Lause suka banget membaca buku biografi orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh terkenal. Karena ada banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita tiru. Mereka tuh menginspirasi diri Lause. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, lalu bagaimana dengan biografi tokoh-tokoh Alkitab? Adik-adik, Lause cuma mau mengingatkan. Adik-adik tahu kan kalau semua tokoh di Alkitab itu orang-orang nyata, orang-orang real yang beribu-ribu tahun lalu betul-betul pernah hidup di dunia ini. Bukan fiksi ya, bukan seperti Captain Marvel, bukan seperti Captain America dan sebagainya yang tokoh fiksi. Lewat Alkitab adik-adik, kita jadi tahu loh biografinya Tuhan Yesus. Betul tidak? Dari lahir, bahkan sebelum lahir pun kita sudah tahu. Sejak Maria diberitahu malaikat kalau dia mengandung dan sebagainya. Kita tahu Tuhan Yesus lahir, singkat cerita sampai akhirnya dia mati. Dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Singkat cerita lagi dia naik, terangkat ke atas surga. Kita tahu biografi Tuhan Yesus ya adik-adik yang lewat Alkitab. Begitu juga contoh lainnya Musa. Adik-adik tahu dong bagaimana ketika Musa lahir ada pembunuhan bayi di Mesir. Sehingga ibunya terpaksa mengarungkan dia di sungai dengan kakaknya untuk menemani. Singkat cerita dia dirawat oleh putri Firaun. Dia besar, dia membebaskan bangsa Israel dari Mesir ya adik-adik ya. Sampai akhirnya dia meninggal pun diceritakan juga di Alkitab. Begitu banyak adik-adik kisah biografi yang ada di Alkitab. Ada satu orang selain Tuhan Yesus yang menjadi favorit Lause. Biografinya di Alkitab itu tertulis dengan cukup lengkap. Tokoh ini sudah kita bahas beberapa minggu lalu adik-adik. Selama beberapa minggu ini kita membahas satu tokoh ini. Adik-adik bisa nebak dong siapa? Siapa adik-adik? Ya, Yusuf ya adik-adik ya. Betul sekali, Yusuf. Adik-adik masih ingat dong masa kecil hidup Yusuf. Ketika kecil dia hidupnya bahagia. Dia bersama dengan orang tua, bersama dengan kakak-kakaknya, dengan adiknya. Hidupnya berkecukupan lah. Dia pun juga bekerja sebagai menggembalakan hewan ternak milik keluarganya. Yusuf anak yang rajin ya membantu kedua orang tuanya. Singkat cerita, hidup Yusuf berubah ya adik-adik ya. Karena kakak-kakaknya iri, mereka pun menjual Yusuf sebagai budak. Hidup Yusuf yang tadinya enak, menjadi tidak enak. Hidupnya menjadi sengsara adik-adik. Yusuf pun menjadi budak di Mesir selama 13 tahun. 13 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar ya adik-adik ya. Jadi budak pada zaman dahulu tuh tidak enak adik-adik. Tenaga kita betul-betul dipakai dari pagi sampai malam, tanpa istirahat yang cukup, tanpa makanan dan minuman yang memadai. Hidup Yusuf betul-betul menderita. Namun Yusuf tahu, dirinya memiliki Allah yang hidup. Dirinya memiliki Allah yang ajaib. Dirinya memiliki Allah yang perkasa. Sehingga meskipun hidupnya menderita, Yusuf tetap taat kepada Tuhan. Yusuf tetap berserah kepada Tuhan. Yusuf pun tetap menjalani kehidupannya dengan kerja keras. Kehidupan Yusuf pun membaik perlahan-lahan. Dia dipercaya oleh Potifar ya. Ketika kehidupannya Yusuf membaik, dia kembali mendapatkan cobaan. Istrinya Potifar memfitnah dia. Dan juga akhirnya Yusuf pun masuk ke dalam penjara ya adik-adik ya. Meskipun hidup di penjara tidak enak, ya tentu saja tidak enak ya adik-adik. Mana ada hidup di penjara enak.
Meskipun hidup di penjara tidak enak, tapi Yusuf tetap menjalani kehidupannya di penjara dengan taat kepada Tuhan. Bahkan dia juga tidak segan-segan untuk menolong. Dia pun menolong juru minuman dan juru roti yang memiliki mimpi dan membantu mengartikannya. Singkat cerita, seperti yang adik-adik sudah tahu, si juru minuman pun bebas. Dan Yusuf bilang, kalau kamu bebas jangan lupakan aku ya, tolong bebaskan aku, kurang lebih seperti itu. Sayangnya setelah juru minuman bebas, dia lupa sama Yusuf. Akhirnya Yusuf pun berada di penjara untuk beberapa tahun ya adik-adik ya. Apakah itu artinya Tuhan meninggalkan Yusuf? Apakah artinya Tuhan lupa sama Yusuf? Tidak adik-adik. Tuhan tidak akan lupa, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya, akan rancangannya, akan hidup Yusuf. Suatu hari Firaun bermimpi. Dia memiliki mimpi yang aneh dan tidak ada yang bisa mengartikan mimpi tersebut. Barulah sang juru minuman teringat, oh iya ya, dulu kan aku ditolong oleh anak muda yang di penjara itu yang namanya Yusuf. Singkat cerita, juru minuman pun bilang ke raja atau Firaun, itu tuh ada tuh di penjara yang namanya Yusuf yang bisa membantu mengartikan mimpi. Singkat cerita, Yusuf pun dipanggil oleh Raja Firaun dan menceritakan arti dari mimpi Firaun. Yusuf mengartikan mimpi Firaun sebagai akan datang 7 tahun kemakmuran atau kesejahteraan atau kelimpahan, dan berikutnya akan datang 7 tahun kekeringan, kekurangan makan, ya, kesengsaraan. Yusuf pun memberi saran kepada Firaun. Selama 7 tahun kelimpahan, kita isi lumbung-lumbung dengan padi, dengan gandum, dengan bahan makanan yang banyak. Sehingga pada saat nanti musim kekeringan tiba, 7 tahun kekeringan tiba, bangsa Mesir tidak kekurangan bahan pangan. Firaun kagum akan kepintaran Yusuf. Dia kagum akan kebijaksanaan Yusuf, ya. Firaun kagum dengan penjelasan Yusuf. Firaun senang nih sama Yusuf. Nah, bagaimanakah kelanjutan hidup? Bagaimana kelanjutan kisah hidup dari Yusuf? Bagaimana kelanjutan biografi dari Yusuf? Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita baca bersama-sama. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Langsung Sela akan membacakannya untuk kita semua. Adik-adik juga baca ya di Alkitabnya masing-masing. Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul itu maksudnya usul Yusuf untuk 7 tahun masa kelimpahan menimbun lumbung dengan gandum yang banyak. Seperti itu ya adik-adik ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir.
Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua dia diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kekeringan, 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tuhan ternyata tidak pernah lupa akan janjinya, akan rencananya yang indah bagi Yusuf ya adik-adik. Jalan hidup Yusuf yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, ternyata membawa Yusuf pada penghormatan yang paling tinggi. Membawa Yusuf pada kedudukan yang terhormat. Yusuf menjadi orang kedua pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir setelah Firaun. Firaun tidak ragu-ragu untuk mengangkat Yusuf sebagai orang kedua pemegang kekuasaan tertinggi di Mesir karena Yusuf pandai dan bijaksana. Firaun sendiri loh yang memberikan cincin cap istana, baju kebesaran Firaun, dan kalung emas kepada Yusuf. Semua orang Mesir diperintahkan untuk tunduk, untuk patuh, untuk hormat kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan yang terjadi. Adik-adik, karya Tuhan yang indah bukan hanya untuk Yusuf aja adik-adik, tapi untuk kita semua. Untuk Lause Sela, untuk masing-masing kalian di rumah. Rencana Tuhan indah untuk kita semua adik-adik. Karya Tuhan yang indah juga ditujukan untuk kita semua. Kita bisa mencontoh kehidupan Yusuf yang terus taat kepada Tuhan dan berkarya sebaik-baiknya apapun keadaan yang menimpa hidupnya. Ya adik-adik ya. Tuhan memiliki rencana yang besar untuk hidup kita. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang berguna, bukan hanya untuk orang yang dekat dengan kita aja, tapi juga untuk bangsa dan negara, atau bahkan untuk dunia adik-adik. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi masing-masing kita. Kita dapat menjadi orang hebat yang kelak dapat menolong orang lain, yang dapat membantu orang lain. Kalian dapat menjadi dokter, insinyur, pilot, koki, pengusaha, penyanyi, pencipta games, YouTuber, guru atau dosen, bahkan hamba Tuhan atau pendeta. Rencana Tuhan itu baik adanya buat masing-masing kita. Rencana Tuhan itu luar biasa dan rencana Tuhan sempurna. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang agar rencana Tuhan dapat terwujud dalam hidup kita masing-masing? Bertanggung jawablah dengan tugas yang saat ini adik-adik pegang. Taatlah pada Tuhan, taatlah pada orang tua, belajarlah yang benar. Ya, percayalah adik-adik, pada saatnya nanti rencana Tuhan akan terwujud dalam hidupmu, yaitu rencana yang indah. Suatu hari nanti kalian akan dapat bilang, oh ternyata ini toh rencana Tuhan untuk hidupku, luar biasa Tuhan itu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan.
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari adik-adik kita taat kepada Tuhan, kita hidup yang benar. Suatu hari nanti, rencana Tuhan pasti nyata, pasti terwujud dalam hidup kita. Mari adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Allah Bapa dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini Engkau masih memelihara kami, Engkau masih menjaga kami, Engkau masih melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami. Saat ini mungkin kami belum tahu apa rencana-Mu ya Tuhan, tapi kami yakin rencana-Mu adalah rencana yang indah ya Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Tolong berikan kami hikmat ya Tuhan. Berikan kami kebijaksanaan. Berikan kami kekuatan. Agar kami dapat senantiasa berada di dalam rencana. Agar kami dapat senantiasa berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk senantiasa beriman kepadamu. Bahwa rencana Tuhan dan jalan Tuhan itulah yang terbaik untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Tolong sertai, tolong lindungi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya vaksin dapat segera didistribusikan. Vaksinnya tepat ya Tuhan, sehingga virus ini dapat pergi dari muka bumi ini. Kami berdoa juga untuk jajaran pemerintahan Pak Jokowi ya Tuhan, yang bertugas untuk menjaga negara kami, untuk mengatur negara kami. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Adik-adik, sekarang waktunya adik-adik untuk membuat aktivitas. Hai adik-adik, tahukah kamu kata-kata apa yang bisa kamu susun dari kunci yang ada di tabel di bawah ini? Nah, gunakan kunci di bawah ini untuk mengetahui perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik, siapa yang minggu lalu sudah menuliskan cita-citanya atau menceritakannya dalam bentuk video? Ya, sekarang adik-adik ada langkah selanjutnya. Ketika kamu sudah punya cita-cita, ada langkah-langkah yang harus kamu lewati supaya kamu bisa mencapai cita-citamu. Nah, aktivitas kita hari ini, adik-adik tuliskan cita-citamu kembali. Kemudian di bawahnya tulis langkah-langkahnya supaya cita-cita kamu itu tercapai. Misalnya, 1. Aku akan melakukan apa? 2. Aku akan melakukan apa lagi? Dan seterusnya. Nah, setelah adik-adik membuat langkah-langkah itu, lalu berikan kepada mama atau papamu. Minta mereka mendoakan cita-citamu dan langkah-langkah yang sudah kamu tuliskan tadi. Kita mohon kepada Tuhan supaya cita-citamu tercapai di dalam kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Sampai di sini aktivitas kita. Kita bertemu kembali dalam aktivitas kita di minggu yang akan datang. Oke, adik-adik, jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online tapi lewat Google Meet ya. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa
minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.